bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, izin memperkenalkan diri. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Saktian Dwi Hartantri MPD selaku dosen mata kuliah konsep dasar sejarah. Perkenalkan, nama saya Siti Niratu Syifa dengan NIM 23862060116. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang tradisi sejarah masyarakat Indonesia. Pembahasan yang akan saya bahas, yang A. Periodisasi masyarakat Indonesia pada masa praaksara. B. Ciri-ciri masyarakat praaksara. C. Periodisasi masyarakat Indonesia masa praaksara. D. Perkembangan rekaman tertulis. E. Ciri-ciri masyarakat praaksara. F. Media-media yang digunakan dalam penulisan sejarah di Indonesia. G. Perkembangan masyarakat masa praaksara. Nah, di sini pembahasan pertama A. Periodisasi masyarakat Indonesia masa praaksara. Masa praaksara berasal dari gabungan dua kata, yaitu kata pra dan aksara. Kata pra memiliki arti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Jadi, yang dimaksud dengan masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa praaksara juga disebut dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Dari kehidupan masyarakat zaman praaksara, kita mendapatkan warisan berupa alat-alat dari batu, tulang, kayu, dan logam, serta tulisan pada dinding-dinding gua. Masa lampau hanya meninggalkan jejak-jejak tersebut yang menjadi informasi yang dapat dijadikan bahan penulisan sejarah dan akan disampaikan dari generasi ke generasi atau menyampaikan informasi secara turun-temurun. Selanjutnya, ada hasil dari budaya atau tradisi masa kuno. Yang pertama, tradisi manusia berpindah atau zaman Paleolitikum. Manusia yang hidup pada zaman ini adalah Pithecanthropus. Mereka hidup dari mengumpulkan makanan atau food gathering di gua-gua. Masih tanpa liar, belum mampu menguasai alam dan hidup tak menetap. Yang kedua, ada peningkatan hidup manusia memasuki hidup setengah menetap atau semi-desenter atau pada zaman Mesolitikum. Nah, pada zaman ini masyarakat sudah banyak mengalami kemajuan hidup seperti adanya sampah kerang dan Aberystwyth Lodge atau gua tempat tinggal. Masyarakat telah mengenal kehidupan dengan kelompok kecil karena kebiasaan hidup mereka yang berpindah-pindah atau nomaden. Yang ketiga, ada tradisi manusia zaman hidup menetap atau zaman Neolitikum. Nah, pada zaman ini manusia mulai food producing, yakni mengusahakan bercocok tanam sederhana dengan menguasakan ladang. Jenis tanamannya adalah ubi, talas padi. Nah, hal ini yang menyebabkan masyarakat tidak lagi berpindah-pindah tempat dan selalu berusaha untuk menghasilkan makanan. Kemudian yang keempat, ada tradisi manusia pada zaman Megalitikum. Nah, pada zaman ini manusia sudah bisa membuat benda atau alat dari batu besar seperti menhir, dolmen, dan sarkofagus. Menhir adalah tugu batu besar tempat roh nenek moyang, banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Kalau dolmen merupakan meja batu besar atau altar yang biasanya digunakan sebagai tempat pemujaan. Nah, dolmen juga ditemukan di Jawa dan di Madura.
Nah, sedangkan sarkofagus adalah kuburan berbentuk peti dari batu besar ya, banyak ditemukan di Sulawesi. Yang kelima, ada zaman perundagian. Nah, periode masa ini juga disebut dengan masa perundagian karena dalam masyarakat timbul golongan undagi yang terampil dalam melakukan pekerjaan tangan. Pada zaman ini, masyarakat sudah semakin maju dengan dibuktikan dengan datangnya bangsa Deutoro Melayu pada tahun 500 sebelum Masehi. Kemudian selanjutnya yang keenam ada peninggalan manusia masa praksara. Nah, pada masa prasejarah tidak meninggalkan tulisan, tetapi meninggalkan benda-benda dan alat-alat hasil kebudayaan manusia. Peninggalan tersebut dinamakan artefak. Nah, artefak tersebut berupa batu, tanah liat, dan perunggu. Selanjutnya pembahasan yang B, ada ciri-ciri masyarakat praaksara. Setiap masyarakat praaksara datang dan menetap di Nusantara ini, mereka meninggalkan tradisi yang diwariskan kepada masyarakat hingga sekarang. Contoh tradisi yang diwariskan nenek moyang dan masih tetap dilestarikan sampai sekarang adalah yang pertama, ada kemampuan berlayar. Yang kedua, ada kemampuan bersawah. Yang ketiga, ada mengenal astronomi. Yang keempat, ada sistem mokopat. Yang kelima, ada kesenian wayang. Yang keenam, ada pengaturan masyarakat. Selanjutnya pembahasan yang C, ada periodisasi masyarakat Indonesia masa praaksara. Nah, bangsa Indonesia mulai memasuki masa aksara atau zaman sejarah sekitar abad ke-5 Masehi atau tahun 400 Masehi. Sebelumnya, nenek moyang dari bangsa Indonesia, Deutoro Melayu, yang datang pada tahun 500 sebelum Masehi membawa pengaruh peradaban yang lebih maju daripada pendahulunya. Nah, di sini ada salah satu pengaruh perkembangan masyarakat antara lain. Yang pertama ada dalam bidang pemerintahan. Nah, mereka menganut asas demokrasi melalui musyawarah untuk menentukan siapa pemimpin mereka. Bentuk organisasi kemasyarakatan yaitu kesukuan. Yang kedua ada dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini, perkembangan dalam bidang ekonomi ini ditandai dengan adanya ekonomi barang atau pertukaran atau barter, hidup gotong royong dalam bidang pertanian, berkelompok, dan semua hak milik digunakan bersama. Yang ketiga, ada kepercayaan nenek moyang kita adalah animisme dan dinamisme. Nah, dengan adanya keadaan alam yang terdiri dari banyak pulau memaksa masyarakat harus bisa mengembangkan kemampuan berlayar. Yang keempat ada bidang pemerintahan. Masyarakat Indonesia yang hidup berkelompok ternyata mampu berkembang secara dinamis dengan bentuk kesukuan. Dengan masuknya pengaruh Hinduisme dari bangsa India ke Nusantara, masyarakat yang semula berbentuk kesukuan berubah menjadi kerajaan. Yang kelima, ada bidang budaya. Dalam bidang budaya ini, pengaruh dari budaya India memberi semangat untuk berkarya lebih bagus dan terarah. Yang keenam ada bidang sosial. Bidang sosial perantara zaman Indonesia Hindu sudah teratur, ditandai dengan adanya aturan untuk membina masyarakat. Kehidupan bermasyarakat bersifat gotong royong. Selanjutnya, yang D, ada perkembangan rekaman tertulis. Peninggalan bersejarah menjadi bahan penting untuk menuliskan kembali sejarah umat manusia. Peninggalan-peninggalan pada masa lampau menjadi bahan untuk penulisan sejarah. Nah, berikut ada peninggalan atau jejak sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama ada jejak historis.
yaitu jejak yang sejarah yang menurut sejarawan memiliki atau mendukung informasi tentang kejadian-kejadian yang historis sehingga digunakan untuk menyusun penulisan sejarah. Contohnya seperti prasasti, kitab-kitab kuno, candi, dan lain-lain. Yang B ada jejak non-historis, yaitu suatu kejadian pada masa lampau yang tidak memiliki nilai sejarah. Contohnya legenda atau mitos. Kemudian pembahasan yang E, ciri-ciri masyarakat masa aksara. Ditemukannya prasasti di Indonesia, banyak sekali prasasti-prasasti yang dibuat pada masa aksara, terutama prasasti yang berkaitan dengan sejarah seorang tokoh atau raja. Prasasti biasanya terbuat dari batu dan tembaga. Berikut ini ada contoh prasasti yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada prasasti Kerajaan Kutai. Nah, prasasti ini berbentuk tugu atau yupa dengan tulisan huruf Pallawa dan dengan bahasa Sanskerta. Diperkirakan prasasti berbentuk tugu ini dibuat pada abad ke-5 Masehi. Yang kedua ada prasasti Tarumanegara. Prasasti Kerajaan Tarumanegara ada beberapa prasasti. Yang pertama ada prasasti Ciaruten atau Ciampea Bogor, merupakan prasasti yang disertai dengan bentuk sepasang telapak kaki. Yang kedua ada prasasti Tugu yang ditemukan di Desa Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Nah, prasasti ini merupakan prasasti yang terpanjang dan terpenting di antara prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang terakhir ada prasasti Lebak yang ditemukan pada tahun 1947. Ini menceritakan tentang kebesaran serta keagungan Raja Purnawarman. Prasasti ini terdiri dari 2 baris huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Selanjutnya ada pembahasan yang F, yaitu media yang digunakan dalam penulisan sejarah di Indonesia. Di Indonesia, media yang digunakan untuk menulis dan melukis sangat beragam. Para nenek moyang zaman dahulu pernah menggunakan daun lontar, kulit kayu, kelapa, dan lain-lain. Salah satu kulit kayu yang digunakan adalah kulit dari pohon Brausonetia papyrifera. Selanjutnya, pembahasan terakhir ada yang G, perkembangan masyarakat masa praaksara dan masyarakat aksara. Yang pertama ada perkembangan masyarakat masa praaksara. Perkembangan masyarakat masa praaksara ditandai dengan adanya perkembangan masyarakat, terutama terhadap perkembangan manusia dan alat-alat kebudayaannya. Yang kedua ada perkembangan penulisan sejarah di Indonesia. Yang pertama ada penulisan sejarah tradisional. Nah, penulisan sejarah tradisional adalah penulisan sejarah yang dimulai dari zaman Hindu sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang B, ada penulisan kolonial atau historiografi kolonial. Penulisan sejarah kolonial adalah penulisan sejarah yang bersifat Eropa sentris. Tujuan penulisan ini adalah untuk memperkukuh kekuasaan penjajah di Indonesia. Yang terakhir, ada penulisan sejarah nasional atau historiografi nasional. Nah, penulisan sejarah nasional adalah penulisan yang bersifat Indonesia sentris dengan metodologi sejarah Indonesia dan pendekatan multidimensional. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.